Tak banyak orang tahu, Saiful Jamil ternyata ditunjuk UNICEF menjadi duta flu burung di Indonesia. Dalam tugasnya sebagai seorang duta flu burung, kemarin Saiful bersama Christina dan Lula Kamal terlibat dalam kampanye tanggap flu burung di lapangan Adipura Rancasari, Bandung. Acara ini didukung oleh UNICEF bekerja sama dengan pemerintah daerah Jawa Barat dan Komnas Pencegahan Flu Burung Pemerintah Indonesia. Saiful tanpa bermaksud menuduh ketiga preman itu utusan mantan suaminya Murdiono, Macica tidak bisa menepis pikiran jelek itu. Sebabnya, belum lama ini Macica sedang melacak di mana keberadaan mantan Menteri Sekretaris Negara zaman Orde Baru itu. Karena Macica menginginkan Murdiono mau menemui Iqbal, anak kandung hasil pernikahan siri mereka. Pagi-pagi tiba-tiba datang 3 orang ya, modelnya sih kalau lihatnya tuh ya saya pikir orang tinggi besar gitu, orang Ambon datang, tapi enggak tahu mau ketemu siapa, dia bilang yang punya rumah ini gitu. Terus adik saya mengatakan, "Oi tunggu," pas ketika adik ipar saya masuk, dia kemudian tiba-tiba dorong pintu pagar saya dan masuk ke dalam. Saya tanya, "Bapak ada urusan apa? Perlunya apa?" Dia masuk, terus saya kan gendong bayi, anak saya gendong, dia mengikuti saya sampai masuk ke kamar gitu, mau masuk ke saya bilang, Anda di situ jangan masuk sama saya." Setelah bercerai dari Murdiono, Macica tak pernah berkomunikasi dengan mantan suaminya itu. Iqbal pun tak sempat melihat sosok ayahnya. Namun dia tahu jati diri ayahnya. Semakin besar, Iqbal tidak bisa meredam kerinduannya pada sang ayah. Karena itulah, Macica ingin sekali mempertemukan ayah anak itu. Pengen banget dia ketemu ayahnya. Kenapa tidak bisa hanya ketemu aja kok. Dia kenapa tidak bisa diberikan gitu loh, maksudnya sesuatu permohonan dari anak ini, kenapa kita tidak bisa memberikan sesuatu yang buat saya mudah banget gitu, mudah sekali. Apanya yang membuat harus menjadi merasa seperti ada ketakutan atau apa? Kenapa gitu loh? Saya sudah melakukan pendekatan secara damai, artinya kekeluargaan lewat teman-teman terdekatnya, tapi semuanya kan gelap, tidak ada kejelasan gitu loh ya. Dan dalam hal ini saya tidak pernah sekalipun membuat satu ancaman gitu bahwa kalau tidak melakukan ini saya akan mengancam dengan begini-begini, tidak. Benarkah selama ini Macica dan Murdiono tidak pernah berhubungan? Semestinya Murdiono dan Macica harus intens berkomunikasi untuk membicarakan masa depan Iqbal. Selain tentunya Murdiono memberi sokongan biaya hidup Iqbal setiap bulan. Saya juga tidak pernah menuntut Pak Mur memberikan materi terhadap saya dan anak-anaknya gitu, walaupun itu mungkin kewajiban dia gitu ya. Tapi saya dalam hal ini saya menganggap saya punya rezeki kok, saya masih bisa membesarkan anak saya dengan keringat saya di atas kaki saya sendiri gitu loh. Kerinduan Iqbal pada sang ayah akhirnya ia curahkan dalam sebuah surat. Mudah-mudahan surat ini disaksikan oleh ayahnya. Penyanyi R&B Ressa Herlambang bikin gebrakan di akhir tahun ini dengan mengadakan lomba dance bertajuk Dance With Me. Lomba dance ini berlaku untuk umum, namun usia dibatasi antara 16 hingga 20 tahun. Dunia R&B yang ditekuni Ressa memang tak lepas dari penari. Ressa sendiri dikenal sebagai penyanyi yang selalu mempertontonkan kebolehannya menari. Sampai-sampai orang menjulukinya Justin Timberlake Indonesia. Nah, ajang dance ini digelar untuk membangkitkan semangat anak-anak muda yang ingin berkarir sebagai penari, sekaligus menjaring bibit-bibit baru. Ide awalnya karena satu faktor udah banyak banget kompetisi dance ya, dan teman-teman sendiri karena gue tuh bergabung sama kompetisi anak-anak dance b-boys tuh banyak banget. Jadi mereka justru ini permintaan dari mereka juga, ayo dong bikin kompetisi dancer gitu. Yang menang bisa bergabung sama gue. Dan gue memang pengen bikin rencananya satu organization di mana itu dancer semua dan gue bisa jual itu ke seluruh stasiun TV. Apa kabar Cornelia Agatha dengan bayi kembarnya yang dilahirkan pada 7 Desember lalu? Lia ternyata masih istirahat total di tempat tidur sehingga hanya suaminya, Sony Lawani, yang mengabarkan berita bahagia ini kepada wartawan. Kan sesar ya, lancar. Cuman sekarang karena saran dari dokter juga, jadi untuk 4-5 hari istri saya harus
bed rest dulu total. Karena kan persiapan dia setelah itu untuk mengurusi kembar kan. Kalau anak laki-laki saya itu namanya Tristan Atala Lalwani. Nah kalau yang perempuan itu Makaila Ataya Lalwani. Seperti kebanyakan pasangan lain, Lia dan Sony memilih nama buat anak kembarnya dengan cara berburu dari buku-buku khusus nama baik. Tristan berarti berani atau tangguh, sementara Kayla berarti mahkota atau kehormatan. Menurut Sony, Lia ingin menyusui anak kembarnya secara eksklusif. Dari awal memang niatnya menyusui ASI eksklusif. Terus ya kemarin akhirnya ASInya sudah mulai keluar gitu. Sudah terbayang bagaimana repotnya Lia mengurus si kembar nantinya. Mau tidak mau Lia harus vakum sementara dari dunia entertain, bahkan mungkin untuk waktu yang cukup lama. Minimal sih setahun lah pasti gitu. Tapi untuk kedepannya juga tidak akan seperti dulu lagi gitu, sesibuk dulu atau ambil apa syuting ini syuting. Jadi pasti sangat ini sekali. Kenapa memilih gitu, lebih banyak untuk keluarga. Pemirsa, di musim hujan seperti ini mungkin ada di antara Anda yang menderita penyakit flu. Dan salah satu jenis flu yang kini tengah disoroti adalah flu burung karena telah merenggut banyak nyawa. Untuk itu, beberapa artis menggalang kepedulian masyarakat agar waspada terhadap penyakit yang satu itu. Dan pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Tak banyak orang tahu, Saiful Jamil ternyata ditunjuk UNICEF menjadi duta flu burung di Indonesia. Dalam tugasnya sebagai seorang duta flu burung, kemarin Saiful bersama Christina dan Lula Kamal terlibat dalam kampanye tanggap flu burung di lapangan Adipura Rancasari, Bandung. Acara ini didukung oleh UNICEF bekerja sama dengan pemerintah daerah Jawa Barat dan Komnas Pencegahan Flu Burung Pemerintah Indonesia. Saiful Jamil ditunjuk menjadi duta flu burung pada saat sedang bergelut dengan persoalan rumah tangganya. Dalam waktu singkat, Saiful sudah cukup paham tentang cara-cara pencegahan flu burung. Ya, buat bapak-bapak juga adik-adik nih khususnya nih. Soalnya penyakit flu burung ini kebanyakan yang mengalaminya adalah anak kecil ya. Anak kecil. Iya, jadi kadang-kadang mereka suka mainin ayam mati. Nah, di ayam mati itu ada virusnya H5N1. Dalam waktu dekat, Saiful bahkan ingin mengajak Dewi Persik, istrinya, untuk terlibat pada kampanye tanggap flu burung. Dalam dekat-dekat ini saya juga akan dilibatkan juga menjadi salah satu anggota dari UNICEF juga, tapi sedang dibicarakan. Insya Allah mudah-mudahan kami berdua diberikan amanah dan mudah-mudahan amanah itu bisa disampaikan dan juga amanah itu bisa kami pertanggungjawabkan gitu. Saiful Jamil memang harus lebih banyak melakukan kegiatan bareng Dewi Persik supaya rumah tangganya tak mengalami guncangan lagi. Bayangkan saja setelah lolos dari perceraian, belum lama lalu Saiful Jamil dikabarkan pernah hidup serumah tanpa nikah dengan pedangdut Citra Yunita. Semua berawal dari surat yang jatuh ke tangan Dewi Persik. Konon surat tersebut berisikan buku nikah dan foto-foto pernikahan Saiful dan Citra. Siapapun yang mau menzolimi sesama manusia, biarkan saja. Nanti kita kembalikan lagi, jangan pernah yang namanya membalasi yang namanya api, jangan pernah dibalasi dengan api. Ya adem aja, adem ayam, kita baca bismillah, kita doakan saja untuk orang-orang yang jahat, orang yang sirik sesama manusia, kita doakan semoga mereka dapat hidayah. Sementara itu kehadiran Christina dalam acara tanggap flu burung ini sebatas sebagai penghibur saja. Kebetulan dalam waktu dekat ini Christina akan melangsungkan pernikahan, sehingga kesempatan bertemu Christina dimanfaatkan betul oleh awak Gospot untuk menanyakan kesiapannya untuk menikah. Di luar sana sekarang sedang heboh dengan skandal yang melibatkan anggota DPR dengan seorang penyanyi dangdut. Kebetulan calon suami Christina juga seorang anggota DPR. Christina percaya calon suaminya adalah lelaki yang bisa dipercaya. Seberapa jauh ya, harus jauh banget, terbuka. Tapi ada hal-hal yang kita memang tidak boleh tahu lah ya. Mungkin aku juga ada batasan-batasan sebagai seorang istri, tidak boleh seluruhnya pekerjaan suami terlalu diteliti. Toh kita percaya aja. Tapi si suami juga tidak boleh mengkhianati kepercayaan istri, itu aja yang dipegang. Di Jakarta tuh hanya akad nikah, resepsinya nanti bulan berikutnya.
resepsi pertama itu ada di daerah kelahirannya dia.